Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Adaro Energy, kode ticker ADRO, diperdagangkan di Bursa IDX. Ini adalah situs resminya ya, sekilas mengenai Adaro Energy bagi Sobat Investor yang belum tahu. Menurut Wikipedia, Adaro Energy Tbk adalah perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia dan perusahaan batubara terbesar dalam kapitalisasi pasar. Berkantor pusat di Bandar Lampung, perusahaan Adaro berfokus dalam penambangan batubara lewat anak perusahaan. Ini adalah situs resminya ya, sekilas mengenai Adaro Energy. Adaro ini memiliki banyak anak perusahaan dan bergerak di beberapa sektor usaha ya. Tapi yang paling utama adalah Adaro ini, Adaro Mining. Dengan anak perusahaannya PT Adaro Indonesia, ada PT Mustika Indah Permai, dan PT Bukit Enim Energi. Dan ada juga PT Bakti Energi Prasadaya. Ini adalah anak-anak perusahaan dari PT Adaro Energi yang melaksanakan fungsi pertambangan. Dan selain menambang, Adaro juga memiliki sektor bisnis Adaro Services, yaitu sektor untuk kontraktor tambang. Jadi selain memiliki area tambang sendiri, Adaro juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di sektor kontraktor pertambangan, yaitu ada PT Sapta Indra Sejati, PT Adaro Jasa Bara Indonesia. Ya, ada dua ya. Dan selain kontraktor pertambangan, Adaro juga punya Adaro Power. Adaro Power ini adalah anak perusahaan Adaro yang bergerak di bidang pembangkit listrik ya, tenaga batubara tentunya, yaitu ada ini PT Makmur Sejahtera Wisesa, ada PT Bima Sena Power Indonesia, ada PT Tanjung Power Indonesia. Jadi selain itu juga ada Adaro juga punya Adaro Logistik. Adaro Logistik ini adalah sektor yang bertugas mengurus logistik dari batubara, yaitu untuk mengangkut batubara dari tempat pertambangan ke area yang dituju. Dengan anak perusahaan yang bergerak di logistik ada PT Adaro Logistik, ada PT Maritim Barito Perkasa, ada PT Sarana Daya Mandiri, ada PT Indonesia Bulk Terminal, ada PT Multipurpose Terminal, PT Puradika Bongkar Muat Makmur, ada PT Harapan Bahtera Internusa, dan ada Barito Galangan Nusantara. Ternyata lumayan banyak ya anak perusahaan Adaro Energi yang mengurus sektor logistik. Next ada juga Adaro Land. Di Adaro Land, Adaro punya PT Hutan Amanah Lestari, ada PT Alam Sukses Lestari, PT Agri Multi Lestari, dan PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia. Selain itu ada Adaro Water untuk menyediakan air bersih ya. Selain Adaro Water ada Adaro Capital, di mana di bagian kapital ini Adaro Energi memiliki anak perusahaan berupa Arindo Holding Limited dan PT Adaro Capital Limited. Next yang terakhir ada Adaro Foundation yang mengurus untuk urusan public relation. Ya, jadi Adaro ini adalah perusahaan tambang yang lengkap ya, dari hulu ke hilir, dari tambangnya, dari kontraktornya, juga memiliki untuk hilirnya. Jadi selain dari penambangan juga Adaro memiliki pembangkit listrik. Jadi di batubara yang diambil dari tambang digunakan juga di pembangkit listrik. Selain itu juga ada logistiknya untuk mengangkut dari tambang ke pembangkit listrik itu menggunakan Adaro Logistik ini, dan juga Adaro Land untuk tanahnya, dan Adaro Water untuk menyediakan air bersih, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Jadi lengkap sekali ya sektor bisnis dari Adaro Energi ini. Kita lihat berita terbaru mengenai Adaro, yaitu ini harga batubara Adaro terus naik, Maybank kerek proyeksi harga rata-rata. Jadi memang harga batubara ini sedang naik ya. Salah satunya terkait dengan blokir Cina terhadap pembelian batubara dari Australia tentunya, yang menguntungkan perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia. Dan karena Adaro Energi ini memiliki porsi ekspor yang cukup besar, yakni 78%, yang artinya sangat berpengaruh juga ya. Kalau harga batubara di luar negeri itu sedang mahal, tentunya akan menguntungkan bagi penjualan Adaro Energi ya, karena 70% dari produksi batubara Adaro ini diekspor, dan mungkin sisanya ya salah satunya dengan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batubara ini, yaitu Adaro Power. Kita lihat harga sahamnya Sobat Investor, yaitu dalam satu hari terakhir di tanggal 22 Maret tahun 2021, saham Adaro Energi ini diperdagangkan di harga Rp1.285 per lembar saham, turun sebesar 1,15%,
tipis saja turunnya. Dalam 5 hari ternyata masih naik sobat investor sampai 3,21%. Dalam 1 bulan masih naik cukup tinggi sampai 6,64%. Dalam 6 bulan ternyata naik juga meskipun hanya 10% ya, karena habis turun cukup dalam sampai minus 18% ya dari titik tertingginya. Dalam 1 tahun, wow, naik luar biasa sobat investor sampai 65,81%. Ya, sedangkan dalam 5 tahun, ya perhatikan 5 tahunnya memang masih turun ya. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir, sekitar mulai tahun 2018 itu harga batu bara itu sebenarnya cenderung turun sampai ini mencapai titik terendahnya sampai minus 69% di bulan Maret 2020 ya. Kemudian mulai rebound lagi sampai sekarang minus 47,98%. Meskipun kalau dalam 1 tahun ini sudah kembali naik ya sebesar 65,81%. Yang perlu dijadikan catatan, sebenarnya ini kan harganya sedang bearish sebenarnya nih, harga saham dari Adaro ya sedang bearish. Tapi dalam 1 tahun ini sudah naik sangat signifikan sampai 65,81%. Nah, sekarang kita akan lihat nih, apakah harga sekarang itu sudah terlalu tinggi atau masih prospek untuk kita mengakumulasi sahamnya. Kita lihat ya. Jadi market capital Adaro itu sebesar 41,10 triliun rupiah. Itu tergolong sangat besar ya untuk perusahaan batubara di Indonesia, dengan PE rasionya sebenarnya cukup tinggi, 19,45. Ya, 19,45 itu untuk perusahaan di sektor batubara itu cukup tinggi ya, karena beberapa tahun lalu sekitar tahun 2019 atau 2018 itu rata-rata PE dari perusahaan batubara itu antara 5 sampai 15. Makanya sekarang kalau 19 itu tergolong cukup tinggi, meskipun ya tidak terlalu tinggi banget juga. Nah, yang menarik sobat investor, meskipun PE-nya itu sudah mencapai 19,45, itu ternyata yieldnya masih sangat besar, yaitu sebesar 8,56%. Ini sudah lebih besar dari bunga deposito dalam 1 tahun sobat investor ya. Jadi kalau sobat investor merasa yakin dengan masa depan dari Adaro Energi, cukup taruh uang di saham Adaro Energi dan tidur, maka tanpa melihat kenaikan harga saham, sobat investor akan mendapatkan dividen sebesar 8,56%. Itu besar sekali ya, belum termasuk dari capital gain tentunya. Apalagi dengan capital gain setahun yang lalu yang sampai 65%, itu sangat besar sekali return sobat investor dalam 1 tahun ini jika sobat investor sudah menanam saham dari tahun yang lalu. Nah, kita lihat dari harga sahamnya ya, dari fundamentalnya. Ini saya lihat di situs Indo Premier. Harga saham Adaro itu sempat turun sangat rendah sampai Rp515 saja di bulan Desember 2015. Ini by the way, ini laporan keuangannya udah lengkap ya, udah sampai bulan ke-12 tahun 2020, udah full setahun. Share out-nya atau lebar saham yang beredar itu tetap sama dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu sama. Dan ini sobat investor, market capitalnya itu sekarang di harga 41,1 triliun ya. Sebenarnya market capitalnya itu turun sobat investor. Dari tahun 2017 itu sempat mencapai 59,5 triliun, kemudian turun menjadi 38,9 triliun, kemudian naik lagi menjadi 49,7 triliun, dan sekarang turun lagi menjadi 41,1 triliun. Jadi sebenarnya sobat investor, secara market capital per tahun itu harga saham Adaro itu masih turun. Kita lihat ya. Kalau di sini itu memang dalam 1 tahun itu kan naik nih sebesar 65%, tapi itu kan dihitung dari Maret ya, Maret tahun 2020. Tapi kalau seandainya kita tarik garis yang lebih tinggi, sebenarnya itu masih tetap turun loh. Ini dari ini Desember ya, Desember tahun 2019 itu sebenarnya harga saham Adaro itu diperdagangkan di 1.500. Jadi intinya kalau kita lihat dari Desember 2019 itu sebenarnya harga sahamnya itu masih minus sebesar 19% minusnya. Jadi cukup dalam ya sebenarnya ya. Ini hanya baru saja rebound dari titik terdalamnya, yaitu di bulan Maret yang sampai sekarang sebesar 72%. Jadi kita lihat 72% itu adalah dari titik terdalamnya setelah turun. Tapi sebenarnya itu secara 1 tahun sejak Desember juga masih turun, dan sejak titik tertingginya di bulan Februari 2018 itu juga masih turun sangat dalam ya. Jadi intinya kalau sobat investor menganggap
bahwa Adaro Energy ini masih memiliki masa depan yang cukup bagus, maka sekarang adalah titik beli yang sangat bagus sobat investor. Lanjut ya, kita lihat kasnya. Ini kasnya juga sangat besar. Wow, kasnya sampai sebesar 16,6 triliun ya, meskipun sedikit berkurang daripada tahun lalu yang sebesar 21,9 triliun, tapi sekarang juga masih sangat besar ya, sampai 16,6 triliun, yang artinya kasnya itu lebih dari sepertiga market capital. Itu besar sekali. Market capital 41 triliun, kasnya 16 triliun. Wow, itu besar sekali sobat investor. Sedangkan kita lihat nih, short termnya, yaitu utang jangka pendeknya hanya 16 triliun, dan utang jangka panjangnya juga hanya 18 triliun. Yang artinya itu masih sangat bagus sekali ya. Karena kalau seandainya mereka pengen melunasi utang jangka pendeknya sekali bayar juga lunas nih. Sedangkan ekuitasnya ini yang luar biasa sobat investor. Ekuitasnya itu ternyata mencapai 55,7 triliun. Yang artinya sekarang tuh sangat murah karena PBV-nya pasti kurang dari 1, yaitu hanya 0,74 kali saja. Ini sedang murah sekali secara PBV. Next, kita lihat dari revenue-nya. Sebenarnya itu revenue-nya turun ya, meskipun tidak terlalu dalam juga turunnya, tidak sampai separuhnya, yaitu di tahun 2019 itu revenue-nya sebesar 48,1 triliun, dan di tahun 2020 revenue-nya sebesar 35,8 triliun. Dengan laba kotornya sebesar 8,1 triliun, turun juga ya dari tahun lalu. Nah, net profitnya ini yang ternyata turun cukup dalam sobat investor ya. Di tahun 2019 net profitnya itu mencapai 5,6 triliun, dan di tahun 2020 net profitnya hanya 2,1 triliun. Nah, ini baru dalam karena lebih dari separuhnya ya, wajar ya karena pandemi, jadi beban-beban usahanya juga semakin banyak, yang artinya akan menggerus net profit. Next, kita lihat dividen nih. Yang paling penting, meskipun net profitnya turun, tapi Adaro Energy ini masih tetap membagi dividen dengan yield yang cukup besar ya, sampai 8,56% yieldnya. Dan kita lihat seberapa sering sih Adaro Energy itu membagikan dividen. Menurut situs Stockbit, itu Adaro Energy sangat rutin membagi dividen ya. Kita lihat dari tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dari tahun 2009 itu selalu rutin membagi dividen sampai tahun lalu ya, atau yaitu tahun 2020. Bahkan di tahun 2020 itu sampai 2 kali. Tahun 2019 aja sebelum ada corona hanya sekali sobat investor. Di tahun 2020 malah 2 kali ya. Yieldnya juga gede. Next, dari price to earning-nya ya, ini yang sedikit perlu dipahami, bahwa PR-nya itu sekarang sedang tinggi dibandingkan dengan rata-rata PR-nya. Ini penting, makanya kita bacakan saja dari tahun 2014 buat investor. Di tahun 2014 PR-nya itu sebesar 15,02 kali. Di tahun 2015 PR-nya itu hanya 7,84. Di tahun 2016 PR-nya itu 12,06. Di tahun 2017 PR-nya itu hanya 9,09, dan di tahun 2018 itu sangat rendah PR-nya itu yaitu hanya 8,43 saja. Dan di tahun 2019 juga PR-nya juga sangat rendah yaitu hanya 8,86. Dan sekarang di tahun 2020 akhir ya, kuartal keempat, dengan harga sekarang itu PR-nya sangat tinggi sampai 19,84, yang artinya secara price to earning dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019, harga sekarang itu lebih dari 2 kali lipatnya. Kenapa bisa? Ya karena selain dari net profitnya yang turun dari 5,6 jadi 2,1, selain net profitnya juga turun, harga sahamnya juga naik. Harga sahamnya naik, net profitnya turun, itu menyebabkan price to earning-nya menjadi naik cukup tinggi sampai 19,84. Tapi price to book value-nya masih murah ya, bahkan price to book sekarang itu lebih murah daripada tahun lalu, yaitu kuartal keempat tahun 2019 itu price to book value-nya itu sebesar 0,9 dan sekarang hanya 0,74. Sekarang secara price to book itu sudah lebih murah dibandingkan dengan tahun lalu ya. Next, kita lihat dari return on asset. Ya wajar ya turun karena biasa musim pandemi, tapi intinya masih plus, yaitu tahun lalu sebesar 5,6%,
dan sekarang itu sebesar 2,3%. Sedangkan return on equity-nya juga ini yang turun cukup dalam sobat investor. Tahun lalu sebesar 10,15% dan sekarang hanya sebesar 3,72% saja ya. Jadi secara return on equity-nya turun cukup dalam sobat investor. Next kita lihat dari debt to equity rasio, itu sangat kecil hutangnya ya, bahkan turun sobat investor, yaitu tahun lalu tahun 2019 itu debt to equity rasionya sebesar 0,81, sekarang itu hanya 0,61 saja. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu tergantung dari sobat investor mau berinvestasi dengan tujuan apa. Nih, kalau sobat investor berinvestasi untuk tujuan mencari profit cepat, ya untuk sekarang sudah naik cukup tinggi, yaitu sampai dalam 1 tahun itu naik sampai 65%. Adaro ini sebenarnya cocok untuk investor-investor yang menginginkan dividen, itu yang paling penting. Meskipun sekarang juga kenaikan dari capital gain-nya nggak main-main ya, dalam 1 tahun sampai plus 65,81%, itu tinggi sekali. Tapi pada dasarnya Adaro Energi adalah tipe saham yang cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan dari dividen ya. Terus apakah sekarang harga sudah cukup tinggi? Ya tergantung gimana sobat investor menilai, karena sekarang juga musim pandemi dan sebagainya. Wajar saja kalau secara fair jadi naik ya, dan net profitnya juga turun. Tapi kalau seandainya sobat investor yakin bahwa kedepannya Adaro Energi itu masih stabil, maka sekarang itu adalah titik beli yang sangat cocok, karena sudah turun sebenarnya dari titik tertingginya itu cukup dalam sampai minus 47% ya dari tahun 2018. Secara valuasi sebenarnya itu masih murah, apalagi secara PBV-nya juga turun ya. PBV-nya hanya 0,74, artinya itu sangat murah sekali dibandingkan dengan nilai bukunya, itu murah sekali sobat investor, 0,74 di bawah 1. Dan debt-nya juga kecil, utangnya sedikit, nilai bukunya murah. Apalagi paling dari secara fair-nya yang sudah lumayan tinggi ya, tapi itu biasalah karena perusahaan-perusahaan batubara itu perusahaan yang bersifat cyclical, yaitu memang dipengaruhi oleh pasar. Jadi kita juga tidak bisa berpatokan sama fair. Kenapa? Karena pendapatan dari perusahaan batubara itu sangat dipengaruhi oleh harga batubara di pasaran. Jadi kadang fairnya memang tinggi, kadang juga rendah. Ini kita lihat nih, kadang 15 tahun 2014, kadang juga sampai ke 9, kadang bahkan murah sekali sampai 6, dan sekarang sedang tinggi. Tapi yang paling penting, kalau harga itu tidak bisa dijadikan patokan karena sangat cyclical ya, tergantung dari pasar. Yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan adalah PBV-nya. PBV-nya itu meskipun ini bahkan di tahun 2018 itu PER-nya murah 6,43, tapi secara PBV itu hampir sama, yaitu hanya ini 0,6, ini 0,7 ya. Jadi secara PBV-nya itu hampir sama, hanya naik tipis saja sobat investor ya. Dan secara DER-nya juga ternyata juga turun. Jadi menurut saya nih, jika sobat investor ingin investasi yang dividennya gede, rutin membagikan dividen, dan valuasinya cukup murah, terutama menurut PBV dan DER, itu Adaro masih sangat cocok ya. Tapi semua kembali ke pilihan sobat investor sendiri. Itu saja pendapat saya. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update dari Islam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.